Malam ke-6, Kisah Nelayan dan Jin. Malam ke-6 telah tiba. Syahrajad kembali menuturkan ceritanya. Ketika si nelayan tua berkata kepada sang jin, "Sebenarnya, jika kau mau membiarkan aku hidup, maka aku akan membebaskanmu. Tetapi rupanya yang kau inginkan hanyalah membunuhku. Oleh sebab itu, aku biarkan kau mati di dalam botol yang akan kulempar ke dalam laut." Ketika mendengar ucapan si nelayan tua, sang jin berkata, "Demi Allah, jangan kau lakukan itu. Beri aku kesempatan untuk hidup. Janganlah kau membalas kejahatan yang aku lakukan. Wahai nelayan, berbuat baiklah. Meski tadi aku telah berbuat jahat padamu. Janganlah kau mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Umamah bersama Atika." "Apa yang mereka berdua lakukan?" tanya si nelayan. Dari dalam botol, jin itu menjawab, "Sekarang bukanlah saatnya yang tepat untuk menceritakannya. Bebaskanlah aku, maka aku akan menuturkan kisah tentang kedua orang itu padamu." Tetapi si nelayan menolak dan berkata, Tampaknya kau memang harus segera dilempar ke dalam laut. Tak mungkin aku mengeluarkanmu dari dalam botol sekali lagi." Setelah berpikir 2 kali, si nelayan tua akhirnya berkata, "Hai jin Ifrit, Allah pernah berfirman, tepatilah janji, karena janji akan dipertanggungjawabkan. Engkau telah berjanji kepadaku dan bersumpah bahwa kau tidak akan mengkhianatiku. Jika kau mengkhianatiku, maka Allah akan membalas perbuatanmu. Karena Dia yang menunda pembalasan atas kejahatan dan tidak pernah melalaikannya. Aku akan memperingatkan dirimu seperti yang dilakukan oleh Duban kepada Raja Yunan. Biarkanlah aku hidup, maka Allah akan membiarkan kau hidup." Si nelayan membuka botol yang dipegangnya. Sang jin pun tertawa terbahak-bahak. Sambil melangkah, dia berkata, "Hai nelayan, ikutilah aku." Si nelayan pun mengikuti sang jin dari belakang. Dengan perasaan gembira atas kebebasannya, sang jin membawa si nelayan ke sebuah tempat di atas gunung. Tempat yang mereka berdua tuju adalah sebuah dataran luas yang di tengahnya terdapat sebuah telaga. Jin itu kemudian memerintahkan si nelayan untuk menebarkan jaringnya ke tengah telaga untuk mengambil ikannya. Si nelayan tua lalu melihat ke dalam telaga. Di dalam telaga, si nelayan tua melihat begitu banyak ikan beraneka warna. Ada yang putih, merah, biru, dan kuning. Sebuah pemandangan yang membuat si nelayan merasa takjub. Tanpa pikir panjang, si nelayan langsung menebarkan jaringnya. Perlahan ditariknya jaringnya. Ternyata dia berhasil menangkap 4 ekor ikan dengan warna yang berbeda.
Sang jin lalu berkata, "Bawalah 4 ekor ikan itu untuk dihadiahkan kepada sultan. Niscaya engkau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Tetapi demi Allah, maafkanlah aku. Karena aku tidak tahu jalan yang harus kita tempuh. Sebab aku telah berada di dasar laut selama 1800 tahun. Sungguh baru sekarang aku melihat dunia. Aku akan meninggalkanmu. Pesanku, jangan kau ambil ikan dari telaga ini lebih dari 1 kali setiap harinya. Semoga Allah melindungimu." Setelah mengucapkan kata perpisahan, sang jin menginjakkan kakinya 2 kali ke tanah. Bumi pun terbelah dan sang jin masuk ke dalam tanah, meninggalkan si nelayan tua. Dengan perasaan berbunga-bunga, si nelayan tua kembali ke kota. Di dalam hatinya dia masih tak dapat mempercayai apa yang dialaminya bersama sang jin. Sesampainya di rumah, si nelayan memasukkan ikan yang ditangkapnya ke dalam sebuah wadah yang telah diisi air. Diletakkannya wadah itu di atas kepalanya untuk dibawa ke istana seperti yang dianjurkan sang jin. Setibanya di istana, si nelayan langsung menunjukkan ikan tangkapannya kepada sultan. Sultan merasa takjub atas apa yang dilihatnya, karena seumur hidupnya Baginda tidak pernah melihat ikan seperti yang dilihatnya kali ini. Sultan kemudian menyerahkan ikan-ikan yang dibawa si nelayan kepada juru masak untuk digoreng. Sultan kemudian memerintahkan salah seorang menterinya untuk memberikan uang 400 dinar kepada si nelayan tua. Setelah menerima uang yang diberikan menteri, si nelayan tua pulang ke rumahnya. Dengan perasaan gembira yang meluap-luap, si nelayan tua menemui istrinya untuk membeli berbagai kebutuhan keluarganya dengan uang yang diterimanya dari sultan. Sementara itu, di dapur istana, juru masak istana tengah sibuk menyiangi ikan yang telah diserahkan sultan padanya. Setelah ikan itu bersih, si juru masak memasukkan ikan-ikan itu ke dalam penggorengan. Si juru membiarkan ikan yang digorengnya di atas penggorengan dan terjadilah sebuah kejadian aneh. Ikan yang sedang digoreng itu tiba-tiba berdiri, seraya menghadapkan wajahnya ke arah dinding dapur. Dinding dapur yang ditatap oleh ikan itu kemudian terbuka, dan keluarlah seorang gadis kecil yang cantik jelita. Di kedua tangannya gadis itu melingkar sepasang gelang yang indah, dan di jari-jarinya tersemat beberapa buah cincin bertahtakan permata yang indah. Sementara di tangan gadis itu memegang sebuah rotan. Gadis kecil itu kemudian menusukkan batang-batang rotan yang dipegangnya ke dalam penggorengan seraya berkata, "Hai ikan, apakah kau menepati janjimu yang dahulu?" Berkali-kali gadis kecil itu mengucapkan pertanyaan yang sama. Dan ikan-ikan itu pun menjawab, "Ya tentu." Dan keempat ikan itu pun melakukan sebait syair. "Jika kau kembali, kami kan kembali. Jika kau menepati janji, kami pun kan menepati janji. Akan tetapi, jika kau pergi, maka kami pun mencukupkan sampai di sini."
Seketika si gadis kecil membalikan penggorengan di hadapannya dan kemudian masuk ke tempatnya yang tadi. Tembok dapur kembali seperti sedia kala. Juru masak kerajaan yang sedari tadi menyaksikan kejadian aneh itu langsung berdiri menghampiri ikan-ikan yang dimasaknya. Sayang, ternyata keempat ikan itu telah hangus menjadi arang. Pada saat yang bersamaan, salah seorang menteri masuk untuk membawa ikan yang tadi dimasak di hadapan sultan. Karena keempat ikan yang dimasaknya telah hangus, juru masak kerajaan menangis seraya menceritakan kepada sang menteri semua yang dilihatnya tadi. Sang menteri pun terkejut ketika mendengar penuturan si juru masak. Dia kemudian memerintahkan salah seorang pembantunya untuk memanggil si nelayan tua. "Hai nelayan, kau harus membawakan kami 4 ikan baru yang sama dengan keempat ikan yang kau bawa tadi," ujar sang menteri kepada si nelayan tua. Si nelayan pun mematuhi permintaan menteri. Dia segera kembali ke telaga yang dikunjunginya bersama jin. Sesampainya di sana, jaring pun langsung ditebarnya. Seperti sebelumnya, kali ini nelayan berhasil menangkap 4 ekor ikan. Tergopoh-gopoh dibawanya ikan itu kepada menteri yang telah menunggunya untuk kemudian diserahkan kepada juru masak istana. Ketika menyerahkan ikan-ikan aneh itu, sang menteri berkata, "Gorenglah ikan-ikan ini di hadapanku, agar aku dapat melihat apa yang kau katakan tadi." Juru masak istana pun langsung membersihkan ikan-ikan yang baru diterimanya dan kemudian memasukkannya ke dalam penggorengan. Benar, tak berapa lama dinding dapur istana terbelah dan keluarlah seorang gadis cantik yang tangannya memegang sebatang rotan. Sambil menusukkan rotan ke dalam penggorengan, gadis itu berkata, "Hai ikan, apakah kau menepati janjimu yang dulu?" Ikan-ikan pun mengangkat kepala mereka seraya berkata, "Ya tentu." Dan sekali lagi, keempat ikan itu melakukan syair yang telah disebutkan di atas tadi. Hari hampir pagi. Cerita yang dituturkan Sahrajat pun terhenti.